Ini nggak pernah terjadi di kampung saya. Makanya ini di sini nih, saya ini yakin kalau ada dalang di balik semua ini pasti bakal terjadi perang saudara, Pak. Ini gentarnya Pak RT. Nggak ada apa nih gentarnya, selagi abah ini kan bilang di jalannya. Jangan Pak RT bilang saya ini akan perang saudara segala macam. Siapapun yang datang kemari, spiritual dari manapun silakan datang kemari. Abah makin lama sama abah ini kok jadi kayak ada sesuatu gitu ya. Jadi Pak RT jangan seakan-akan menyudutkan Kalau sampai saya. para spiritual itu terjadi kemari, jadi turun kemari. Apa yang mau saya buat? Abah lakukan ini kan dengan Ya, saya ingatkan, Abah jangan main-main dengan para spiritual teman-temannya, Ri. Abah tuh harus berhati-hati karena dalam waktu belakangan ini ataupun waktu dekat ini, para spiritual teman-temannya Ri itu bakal datang untuk menghabisi Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat, kita langsung aja berbicara ya. Saya gini, baru ini saya pulang ke rumah. Baru saya melihat keluarga saya di sini. Saya ini di rumah pun saya dalam keadaan kayak mana ya? Waspada, panik, takut saya gitu. Karena apa? Saya takut para guru-guru spiritual itu pada datang sini. Pasti kan kalau memang orang itu datang, tujuan utama yang dicari dulu kan pasti saya. Nggak mungkin orang itu langsung menuju ke tempat sekapannya Mas Ripas, kan mereka juga tidak tahu di mana lokasinya. Pasti kan saya disuruh menunjukkannya, pasti mereka mencari saya. Pasti para spiritual itu pada marah semua sama saya. Makanya saya takut di rumah ini gitu. Ini saya mendengar kabar memang ada salah beberapa spiritual, bahkan rekan-rekannya Mas Ri itu mau datang ke kampung saya. Makanya saya di sini kan. Tadi saya coba berbicara baik-baik sama Abah Husin. Saya menelpon beliau. Saya menyuruh dia tuh datang kemari. Dia bilang tadi, ya udah paling sekitar setengah jam lagi atau beberapa menit lagi saya nyampe ke rumah. Nanti saya datang ke rumah Pak RT katanya. Jadi tadi waktu saya nelpon saya, mungkin kita ntar lagi mungkin dia nyampe, karena dari tadi juga saya nelpon beliau kan. Nah, jadi saya mau bercerita kepada beliau, memberitahu bahwa spiritual se-Indonesia ini katanya bakal turun kemari. Makanya saya mau tahu tanggapan dia itu seperti apa. Saya mendengar nih, kalau mereka itu ingin menyerang warga dan mungkin katanya termasuk Abah Husin. Bukan berarti sini saya manggil Abah Husin itu untuk melarikan diri atau gimana, enggak. Karena di sini posisi sekarang ini Abah Husin tuh sedang di pihaknya keluarganya Pak Andi tadi. Abah Husin tuh percaya kok memang Mas Ri ini seorang cabul gitu. Jadi kan saya mau nelpon beliau, saya ingin berbicara, memberitahu kepada beliau kalau para spiritual ini, guru-guru spiritual se-Indonesia ini bakal ramai-ramai datang kemari untuk menjumpai, bahkan menjumpai warga, dan sekaligus untuk menyelamatkan Mas Ri mungkin ya, karena kan juga itu mereka tuh rekan-rekannya Mas Ri. Tapi ini saya memang takut gitu ya. Takutnya tuh gini, takutnya tuh sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya takut terjadi perang saudara di sini. Makanya ini memang betul-betul kacau lah. Kondisi di kampung saya ini udah nggak
kayak mana ya, warga tuh udah nggak bisa diajak untuk berbicara bagus, diajak kompromi, diajak masuk bermediasi secara baik tuh udah menolak semua. Warga di sini tuh udah pada terhasut semua sama omongan-omongan yang nggak benar gitu. Tapi ya bismillah lah. Saya namanya juga di sini semua itu tanggung jawab saya. Apapun yang terjadi, apapun yang dibuat warga, apapun yang dilakukan warga kepada saya, ya saya insya Allah siap. Saya siap. Karena di sini emang benar-benar membela kebenaran saya di sini. Saya yakin Mas Ri itu nggak salah, Mas Ri orang baik. Itulah guru spiritual itu udah pada dengar semua berita-berita ini. Bahkan sebagian juga ada yang menghujat saya kalau gimana sih seorang RT masa nggak bisa begini, bagaimana sih nggak ada ketegasan. Di sini saya berjuang sendiri, berjuang sendirian. Mas Ri ini pokoknya warga ini sudah terlalu berlebihan berbuat seperti ini. Udah nggak bisa lagi untuk bermediasi, itu nggak ada. Warga secara brutal. Warga tuh gimana ya, sahabat? Jadi gini aja lah, bagus kita mungkin sebentar lagi Abah Husin itu nyampe lah. Jadi biar saya cerita semuanya, bakal saya jelaskan semuanya sama dia, bahwasannya para spiritual se-Indonesia itu bakal menuju kemari dalam waktu cepat. Sini saya udah nggak bisa lagi untuk berpikir kayak mana jalannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Abah Husin. Kita lebih enak kita santai di luar, karena anak saya udah nanti jadi berisik gitu, Pak. Abah Husin, Apa nih? dari mana nih, Pak? Pak RT nih. Tadi katanya Pak RT ada perlu nih sama Mbak Husin. Nah, jadi apa sebenarnya keperluannya nih? Karena kan katanya tadi ada yang ngabari ke Mbak Husin. Katanya Pak RT ini ada keperluan masalah re nih ya katanya. Nah, jadi keperluannya tuh apa Pak RT? Ya kan saya udah datang kemari yang gitu. Jadi ya, Pak RT sampaikanlah apa yang mau perlu Pak RT sampaikan ke saya. Apa sih kira-kira Pak? Jadi gini bahusnya, ini kita bercerita tuh cuma empat mata, dan posisi saya di sini memang dalam keadaan panik, saya ketakutan. Itu pasti juga ada sebabnya. Saya nggak mau Abah Husin saya undang kemari, saya panggil kemari, saya telepon kemari itu untuk marah-marah, apalagi yang begini terus menyudutkan saya di sini dan pihak Siris di sini. Jadi tujuan saya kemarin ini, saya ingin memberitahu kepada Abah. Ini ya, asal Abah tahu di sini, Bah. Ini para spiritual seperguruannya Siris, spiritual se-Indonesia. Itu dalam waktu dekat tuh bakal kemari, Bah. Jadi untuk Abah itu ya memang harus berhati-hati gitu. Karena saya pun juga takut untuk menghadapi mereka. Gitu kan. Jadi semua para spiritual, dan nggak pun semua, sebagian
udah menuju kemari, perjalanan kemari. Kita nggak tahu kapan mereka sampai, entah pun besok ataupun lusa. Tapi untuk Abah nih, memang yang dicari terutama itu memang Abah Husin. Ya kalau menurut Abah sendiri nggak ada masalah tuh Pak RT. Nah, karena Abah ini berjalan di jalan yang benar. Jalan yang benar dari mana loh, Bah? Nggak ada ini jalan benar, Bah. Abah kan di jalan yang benar. Abah berjalan di jalan yang benar, spiritual Ini yang di manapun posisi tunggu dulu. sekarang ini, Bah. Ya. Abah itu udah nggak jalan yang benar. Bukan Abah Husin yang pertama kali saya kenal membela yang benar. Gitu, Bah. Sekarang gini Pak RT. Udah jelas-jelas si Ray ini bersalah, sudah terbukti bersalah, dan udah juga diakui sama Deriska bahwa pelakunya itu adalah si Ray. Jadi kalau masalah spiritual, guru-guru spiritualnya si Ray ataupun yang lain itu mau menyerang saya, menghujat saya, itu udah ada masalah sama saya. Karena apa Pak RT? Karena perjuangan di jalan benar itu tidak seperti di jalan yang mulus Pak RT. Itu pasti ada hambatan, ada duri di jalan itu. Jadi saya nggak merasa takut. Walaupun Pak RT bilang itu nanti ada datang spiritual yang dari mana, silakan jumpai Abah Husin. Abah Husin siap menghadapi mereka. Karena Abah Husin berjalan di jalan yang benar. Apalagi coba? Kalau masalah masyarakat itu menghakimi Re, mereka menyiksa Re, itu karena perbuatan Re, bukan karena apa-apa, karena perbuatan dia sendiri. Jadi sekarang gini Pak RT, kalau Pak RT, tujuan Pak RT itu manggil Abah Husin kemari untuk menakut-nakuti Abah Husin, itu percuma. Nggak akan gentar yang namanya Abah Husin sama spiritual yang manapun. Karena Abah Husin merasa benar. Kalau untuk sekarang Abah Husin tidak takut. Apalagi Pak RT bilang tadi ada katanya yang spiritual yang dari mana tuh? Yang dari Jawa apa dari mana? Ya kalau memang mereka mau datang kemari silakan. Jumpai Abah Husin di sini. Jumpai Abah Husin belum kemana-mana. Abah Husin masih tetap di sini. Karena apa? Abah Husin mau menegakkan kebenaran di sini. Itu. Jadi Abah Husin di sini bukan lagi menegakkan kebenaran. Di sini Abah udah terjerumus ke jalan yang salah. Ini semua tuh fitnah, Bah. Coba, Abah bisa begitu percayanya sama omongan-omongan warga masyarakat di sini. Bahkan Abah kan tahu betul soal Ri itu seperti apa. Jadi Abah seperti menantang seorang spiritual yang atau rekan-rekannya Ri, spiritualnya Ri. Abah menantang mereka dengan kedatangan mereka. Abah tidak takut. Dari mana jalan yang benar di sini Abah ikuti? Abah ini bukan menantang PT. Cuman Abah kan tadi bilang, Abah bepada nih, Abah nih kada takutan. Kalau jalan tuh jalan benar. Tapi kalau Abah nih salah, jangankan sama orang yang besar, sama anak kecil pun Abah takut. Karena bukti kan sudah jelas, kita hidup nih PRT perlu bukti. Nggak perlu omongan, yang diperlukan tuh bukti. Karena apa? Omongan tuh nggak bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya itu bukti. Makanya Pak RT, kalau Pak RT tadi bilang ada nih yang mau datang jumpain, yang mau ketemu sama Mbah Husin, guru spiritualnya Re ini mau kemari, silakan. Silakan, Abah Husin nggak akan lari, nggak akan takut. Abah Husin hadapi walaupun itu siapa. Selagi Abah Husin di jalan yang benar, Abah Husin tidak akan pernah takut. Itu sudah jadi keputusan Abah Husin. Itu Pak RT. Abah tuh jangan pandang sebelah mata lah soal spiritual di sini. Abah, ini nanti Abah tuh bisa jadi nggak ada artinya. Apalagi dengan pedang-pedang Abah ini. Mereka memang yang dituju utama itu memang Abah di sini. Jadi Abah tuh harus berhati-hati. Harusnya di sini tuh Abah tuh udah bisa sadar gitu kan. Abah jauh-jauh datang dari sana kemari tuh kok ujung-ujungnya tujuannya
ke jalan yang nggak benar itu untuk apa? Orang yang nggak benar Abah belain. Bahkan Abah pun bisa menghasut warga, bisa berpihak ke keluarganya Pak Andi. Dari mana begitu percayanya Abah tuh kok bisa tahu memang kalau si Mas Rey ini memang benar-benar lah cabul gitu. Dari mana Abah bisa begitu percayanya 100% Abah sampai berpihak ke mereka gitu. Bahkan spiritualnya Mas Rey ini atau rekan-rekannya Mas Rey spiritual se-Indonesia ini, Abah pun juga nggak takut untuk menghadapinya. Abah terlalu sepele di sini. Bukan masalah sepele Pak RT. Sekarang gini, Abah tuh berpihak kan udah Abah bilang. Abah berpihak tuh ke yang benar. Karena apa Abah berpihak ke yang benar? Karena Abah sudah melihat bukti. Buktinya itu kan sudah jelas. Bukti yang benar itu sudah jelas. Pak RT sendiri. Pak RT sendiri ini kan perwakilan dari masyarakat di sini. Yang dituakan di sini pimpinan wilayah sini, pimpinan masyarakat di sini. Saya kasih contoh nih Pak RT. Pak RT ini mendalami kasus pencurian. Tertangkaplah nih si pencuri. Sesudah itu barang buktinya ada di tangan pencuri. Apakah itu Pak RT lepaskan pencuri itu atau gimana? Coba saya bertanya sama Pak RT. Pasti Pak RT ini akan menangkap itu pencuri karena barang bukti sudah ada di tangan pencuri. Begitu juga dengan Rey. Bukti semuanya itu udah mengarah ke Rey. Jadi apalagi yang salah? Ini di sini Abah ini udah terhasut sama omongan-omongan warga yang nggak benar. Abah menceritakan soal tentang pencuri, seumpamanya seperti ini, Bah. Saya pernah menangani kasus yang Abah bilang gitu kan. Bahkan seorang pencuri di kampung saya ini itu masih diberi ampun. Warga memang menghakimi dimanapun tempatnya, kok yang namanya pencuri itu tetap dihakimi sama warga. Tapi nggak sebegitu kejamnya warga menghakimi seperti menghakimi Rey. Warga bahkan seorang ibu-ibu bilang, udahlah kasihan, masih ada rasa kasihan. Tapi di sini pada saat itu warga tuh seperti tidak ada lagi rasa kasihan, tidak bermanusiawi, sudah temakan omongan yang nggak bagus, Bang. Nah, pencuri kalau memang terbukti, kita lihat barang bukti itu udah pasti bersalah. Tapi seorang si Rey ini, di mana bukti-bukti yang jelas? Kita bisa banyak cari buktinya tadi. Contoh satu nih saya jelaskan sama Abah ya. Jangan Abah melari-larikan cerita gitu. Jangan Abah terus berpihak ke sana. Jadi biar Abah pun ngerti. Contoh satu seperti ini. Oke, kalau si Rizka itu sedang hamil, bisa aja dia mengakuinya kok, saya hamil sama si Rey, kata tadi kan. Jadi karena omongan dari satu orang ke orang yang lain-lain, semua jadi menyebar, Bah. Jadi seakan-akan Rey ini kan memang buruk. Nah, terus tapi bisa lebih kita buktikan lagi setelah anak itu nanti lahir, Bah. Itu bisa kita tes di DNA nanti ataupun di mana. Hasil lab itu pasti bakal ketahuan semua. Dari golongan darah si Rey atau dengan anak itu diberi kecocokan semua, pasti itu bakal ketahuan. Jadi bukti itu masih panjang, Bang. Bisa aja dari pihak si Rizka, keluarga si Rizka, Pak Andi tadi, udahlah ini perbuatan si Rey, ini perbuatan si Rey, gitu kan. Sedangkan si Rey aja pun juga nggak tahu gitu, kapan dia melakukannya, kapan dia inikannya. Rey itu selama dia di sini, Bang ya. Selama dia di sini itu dia tinggal bersama saya. Jadi kemanapun dia jalan itu selalu saya mendampinginya, saya menemani dia. Karena sepenuhnya dia itu tanggung jawab saya, Bang. Jadi kemanapun Rey itu berjalan mengobati warga kita di sini, itu saya yang selalu mendampinginya, Bang. Jadi kapan Rey itu bisa mendatangi kediamannya Pak Andi kok tahu-tahu dengar kabar yang seperti ini, Bang? Makanya kan saya sampai kapan pun, sampai sekarang ini, detik ini pun juga saya nggak percaya kok memang Rey yang berbuat seperti itu. Abah yang seorang pendatang begitu enaknya percaya itu sama omongan-omongan warga tadi. Bahkan Abah juga bisa menggerakkan warga untuk mengikuti menghakiminya juga. Ini Abah udah terhasut sama yang nggak baik. Ini sekarang gini Pak RT,
ini saya itu terhasut, bukan saya menghasut warga. Warga ini bergerak sendiri karena mereka udah terlalu emosi sama si Re ini. Jadi alangkah baiknya seperti Pak RT ini, ya Pak RT seharusnya pun bijak. Jadi jangan masalah ini tuh Pak RT anggap masalah sepele, bisa diulur-ulur. Itu tadi Pak RT. Jadi kalau masalah ini, seperti Pak RT bilang nanti menunggu kelahiran ataupun segala macam, itu terlalu lama Pak RT. Jadi kan seakan-akan masalah ini diulur-ulur dan menghilangkan bukti. Bisa saja bukti itu nanti hilang. Sedangkan sekarang aja bukti itu sudah hampir hilang. Kenapa? Karena itu tadi terlalu lama ini. Kasus ini terlalu lama dibiarkan. Karena apa? Yang pertama, Pak RT menutupi. Seakan-akan Pak RT menutupi ini kesalahan Re. Dengan apa Pak RT menutupinya? Dengan Pak RT mengatakan si Re itu sakit, menyembunyikan si Re. Itu tadi. Jadi Pak RT, inilah yang saya bilang tadi ya. Saya di sini tidak ada menghasut warga, tidak juga ada saya itu mendalangi semua ini. Warga ini berlaku sedemikian rupa itu karena mereka sudah terlalu marah nih sama Re. Jadi mereka itu udah nggak tahan lagi Pak RT. Jadi semau saya ya Pak RT itu harus bijak lah. Jangan Pak RT itu menyalahkan saya. Jangan Pak RT itu ngomong seakan ini saya semuanya Pak RT. Enggak. Saya di sini berjalan di jalan yang benar. Saya itu melangkah karena apa? Karena ada bukti Pak RT. Buktinya itu sudah jelas bahwasanya si Rizka ini sudah mengaku Rizka ini sudah dicabuli oleh si Re. Jadi untuk apa lagi? Apalagi bukti yang kita perlukan? Kalau menunggu bukti si Re ini mengaku, dia akan mengaku. Karena apa? Dia melindungi diri dia. Tidak akan pernah dia akan mengaku perbuatan dia itu. Karena apa? Kalau sempat dia mengaku, habislah dia. Karir dia habis. Gini Bay, bukan saya menutup-nutupi, bukan saya membiarkan dalam masalah ini, Bah. Ini masalah ini udah terlalu berlebihan, Bah. Udah seperti dihasut yang sama yang nggak benar. Cerita ini seharusnya bisa lurus. Ini udah bercabang-cabang nggak karuan, Bah, masalah ini, Bah. Kan. Jadi kan Mas Ri itu nggak membela diri karena memang dia itu nggak bersalah, Bah. Mas Ri ini kan bercerita kepada saya, gimana ini saya difitnah, gimana ini saya di gini kan. Jadi saya bilang, Mas Ri nggak usah takut, kita punya cara lain, masih banyak kita hukum, kita hidup di negara hukum. Jadi cara-cara itu bisa kita buat. Jadi keadilan dia harus kita tegakkan. Saya tahu, saya pun nggak percaya sama omongan warga. Saya tetap membela Mas Ri sampai kapanpun, saya tetap bela Mas Ri. Jadi bukan saya membiarkan kasus ini. Saya cuma menunggu mana yang dibilangnya keluarga Pak Andi yang katanya mau ke jalur hukum, mau ke jalur ini, bahkan sampai dia mengundang pengacara untuk menyelesaikan kasus ini. Tapi mana kenyataannya sampai sekarang? Kenapa warga taunya cuma main hakim sendiri? Warga nih berbondong-bondong main hakim sendiri. Saya nggak mau, Baya, di kampung saya ini warga saya itu sampai main hakim sendiri seperti ini. Ini nggak pernah terjadi di kampung saya. Makanya ini di sini nih, saya ini yakin kalau ada dalang di balik semua ini gitu. Jadi saya ingatkan lagi kepada Abah nggak jangan sepele sama spiritual yang akan datang kemari gitu. Ini saya ini panik, Bah. Kalau sampai terjadi kemari, ini pasti bakal terjadi perang saudara, Bah. Ini luar biasa, Bah. Kalau Abah tuh nggak ada gentarnya Pak RT.
Nggak ada abah nih gentarnya selagi abah nih kan bilang di jalan yang benar. Makanya Pak RT tuh kalau ada masalah ini seharusnya Pak RT itu bijak. Jangan Pak RT biarkan masalah ini. Pak RT itu harus jeli lah Pak RT. Jangan Pak RT itu hanya berpihak ke satu pihak. Mentang-mentang ini si Re ini dia di rumah Pak RT, lalu Pak RT membela dia. Itu Pak RT. Pak RT kalau memang sudah tidak bisa jadi RT, silakan Pak RT mengundurkan diri aja. Kemungkinan masih banyak di sini Pak RT yang mau jadi RT. Itu tadi. Kalau Pak RT sudah tidak bisa menangani kasus seperti ini aja, silakan Pak RT mengundurkan diri. Masih banyak mungkin orang di sini yang mau jadi RT, yang masih bijak. Jangan Pak RT bilang saya ini akan perang saudara segala macam. Siapapun yang datang kemari, spiritual dari manapun silakan datang kemari. Abah Hussein tidak takut. Selagi Abah Hussein di jalan yang benar, Abah Hussein tidak akan pernah takut Pak RT. Siapa yang mau Pak RT bawa kemari, silakan. Pak Abah Hussein nggak akan pernah mundur. Gini Bah ya. Aduh. Abah nih di sini kok kayaknya termakan nafsu. Saya ini jadi curiga sama Abah. Saya nih makin lama sama Abah nih kok jadi kayak ada sesuatu gitu yang Abah tutupi. Abah jangan main-main sama spiritual yang ada di luar. Jangan Abah anggar beginilah dengan pengalaman Abah lah, dengan yang Abah pegang. Ini tuh nggak ada artinya, Bah. Abah jangan suka-suka hati lah, Bah. Abah di sini tuh cuma seorang pendatang. Abah sudah terlalu berani menantang spiritual yang ada di luar. Itu tuh nggak ada artinya semua nanti bakalan kok memang terjadi seperti ini. Spiritual bakal turun kemari. Itu Abah tuh udah nggak ada artinya lagi. Gini Pak RT, kalau menurut apa saya berarti ini Pak RT menuduh saya nih sebagai dalang di sini nih. Pak RT jangan menganggap saya ini di sini dibayar. Sedikit pun saya tidak pernah dibayar di sini Pak RT. Dan saya juga nggak pernah merasa saya mendalangi ini semua. Yang saya lakukan di sini Pak RT itu tadi hanya untuk meluruskan. Itu aja Pak RT. Masalahnya kalau masalah Re itu disiksa sama masyarakat di sini, itu sudah menjadi tanggung jawab dia karena perbuatan dia nih lah Pak RT. Jadi Pak RT jangan seakan-akan menyudutkan saya, menyudutkan Abah Hussein nih dengan mengancam bahwa akan datang spiritual. Silahkan. Kalau memang mau datang kemari silahkan. Kita islah di sini, kita selesaikan di sini. Abah Hussein tidak akan gentar. Apapun itu yang akan datang kemari, spiritual, datang kemari kita selesaikan. Selagi Abah Hussein tadi bilang di jalan yang benar, Abah Hussein tidak akan pernah gentar. Itu. Bah, sabar. Abah pikir pakai nih. Abah udah dewasa, Abah udah tua. Abah jangan seenak-enaknya berbicara seperti itu. Abah menantang semua. Gak ada artinya di Abah nanti. Itu para spiritual itu sahabat-sahabat dekatnya Re, teman-temannya Re. Abah tuh jangan suka-suka hati berbicara di sini. Gimana saya nggak curiga? Abah ini udah temakan nafsu semuanya di sini. Makanya saya timbul curiga sama Abah nih. Kayaknya seperti ada yang memang benar-benar Abah buat di sini. Nanti jangan-jangan di sini memang entah pun Abah dalangnya. Bahkan Abah terlalu berani menantang semuanya. Di sini nanti Bah, kalau sampai para spiritual itu terjadi kemari, jadi turun kemari, apa yang mau saya buat coba? Di sini saya takut keluarga saya sendiri yang jadi imbasnya, Bah. Cobalah Abah pikir sekarang ini. Aduh, Bah. Ini itu kalau masalah spiritual itu Pak RT. Itu enggak jadi pikiran Abah Hussein. Itu kan urusan Pak RT. Karena itu urusannya saya di sini meluruskan karena perbuatan si Re ini.
Jadi Pak RT jangan anggap saya itu dengan berbicara seperti ini, saya tuh menantang spiritualnya Re. Enggak. Saya di sini cuma meluruskan. Nah, kan sudah saya bilang tadi Pak RT, adapun masalah Re itu disiksa ataupun di masa sama masyarakat, itu sudah tanggung jawabnya si Re. Karena perbuatan dia Pak RT. Itu. Nah, jadi jangan Pak RT ini menakut-nakuti Abah Husin dengan para spiritualnya Re. Kan sudah Abah Husin bilang, siapapun yang datang untuk menghadapi Abah Husin, selagi Abah Husin di jalan yang benar, Abah Husin tidak akan takut. Nah, siapapun itu silakan. Kalau mau ketemu sama Abah Husin, silakan datang kemari. Saya tidak akan pernah takut selagi saya di jalan yang benar. Tapi kalau saya ini di jalan yang salah, jangankan dengan spiritual, dengan anak kecil pun Abah Husin takut. Udah Bah. Itu. Ini Bah ya. Abah tuh di sini ya. Awalnya kedatangan Abah tuh saya senang. Karena ingatkah Abah kejadian waktu Abah menyelamatkan Ray ketika Ray disekap oleh timnya Jambrong ya kameramen ya? Jambrong. Oh. Jadi kan Abah membantu kita di sini. Tapi sekarang ini Abah menambah masalah, seolah-olah Abah ini mengasut ingin menambah masalah baru terus menambah masalah baru, Bah. Bahkan saya pikir-pikir memang Abah yang nambahkan masalah semakin ruwet. Nggak ada jalan keluarnya. Memang Abah ini maunya cuman dengan kekerasan, dengan ilmu-ilmu Abah yang luas. Kalaulah sampai para spiritual ini datang, Bah, saya mau bisa apa, Bah? Saya cuma seorang RT, saya nggak ngerti masalah-masalah tentang spiritual itu, Bah. Dan ini menyangkut masalah, ini keluarga saya pun juga bakal kena imbasnya loh, Bah. Jadi Abah tuh jangan terus menambah masalah. Ini rumah saya, Bah. Bukannya Abah tuh datang kemari seharusnya memberi jalan yang benar ya, ataupun ketenangan, solusi. Ini enggak. Abah makin dibuat bercabang ke sana, lain kemari. Makin ribet masalah ini Abah buat. Abah pikir sekarang di sini, Bah. Ini keadaan di sini ini udah nggak aman, Bah. Udah kacau yang nggak terkontrol lagi, Bah, masyarakat di sini. Jadi harusnya Abah tuh kan yang tadinya datang kemari membantu kita. Kenapa Abah sekarang ini bisa saja berpihak ke mereka untuk menghancurkan semuanya gitu, Bah? Jadi kenapa ini jadi ceritanya Abah yang bersalah? Ini seakan-akan Pak RT ini menyalahkan Abah di sini. Pak RT kan tahu, Pak RT yang mengundang Abah kemari. Jangan nanti sempat Abah yang emosi sama Pak RT. Apa yang Abah lakukan ini kan dengan bukti. Kesalahan Re ini sudah fatal, Pak RT. Pak RT jangan menyalahkan saya. Jangan seperti saya yang nanti emosi sama Pak RT. Jadi, Bah, kalau Abah saya panggil kemari itu cuma untuk menambah masalah, nggak ada solusi ataupun bikin keributan di rumah saya ini, Bah. Untuk apa Abah pun kemari? Yang ada nambah pening kepala saya aja, Bah. Lebih bagus Abah itu pergi aja lah, Bah. Nggak ada solusi. Tapi Abah nih ya, saya ingatkan, Abah jangan main-main dengan para spiritual teman-temannya, Ri. Abah tuh harus berhati-hati. Karena dalam waktu belakangan ini ataupun waktu dekat ini, para spiritual teman-temannya Ri itu bakal datang untuk menghabisi Abah. Jadi bagus, kok memang Abah di sini cuma buat ribut, nggak ada masalah, Abah pergi. Jadi Pak RT, maksud Pak RT ini mengusir saya nih? Iya, memang iya. Bagus Abah pergi aja dah. Ini Pak RT, ingat Pak RT, ingat, walaupun Pak RT ini mengusir saya, Pak RT nggak akan pernah selesaikan masalah ini, Pak RT. Ingat tuh Pak RT, saya pergi memang Pak RT, tapi ingat Pak RT, masalah ini tak akan pernah selesai Pak RT kalau Pak RT-nya seperti Pak RT ini. Udah biarkan Abah itu pergi, karena yang ada bikin pusing kepala saya aja.
Karena nggak ada penyelesaian. Jadi untuk apa ya kan? Jadi udah gini aja. Untuk sahabat-sahabatnya Ray, doakan kita di sini dengan jalan yang terbaiknya. Semoga kita di sini timnya Mas Ray dan saya selaku Pak RT tidak terjadi apa-apa. Jadi bagus kita udahi aja, biarkan aja Abah itu pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.